Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wasallam. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, serta para alumni Nasratul Ummah Tours and Travel, serta para pendengar dan juga para pemirsa TV Niaga TV dan juga media-media yang lain yang ikut menilai kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Oktober tahun 2022 Masehi, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa dan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Tema kita pagi hari ini yakni tentang pintu-pintu maksiat. Kami silakan antum semua untuk menyimak dan mendengarkannya yang disampaikan oleh Al-Ustaz, dan nanti setelah Ustaz menyampaikan kajiannya, kita buka sesinya tanya yang akan bertanya secara langsung. Silakan menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146, dan juga melalui kolom komentar bisa menuliskannya dan nanti akan kami bacakan. Dan kepada Al-Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain, serta para netizen, juga tak lupa anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni jamaah haji dan umrah di bawah pengelolaan Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wa Dawa. Materi terakhir adalah tentang bahaya zina, yang semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari jenis kemaksiatan yang hina ini. Maka Allah Azza wa Jalla untuk menutup pintu ke arah dosa zina, dari sedini mungkin Allah melarang kita untuk melakukan beberapa hal yang bisa menjurus ke arah sana. Salah satunya adalah menjaga pandangan. Karena apa? Karena kunci atau pintu masuk awal perzinahan adalah dari pandangan. Pandangan ini muqaddimah dari penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh faraj. Awalnya pandangan, sebagaimana api yang besar menyala, kebakaran besar itu selalu berasal dari percikan bara. Demikian juga perzinahan diawali oleh pandangan. Setelah pandangan lalu pikiran, khayalan, termasuk perasaan. Lalu langkah kaki, lalu terjerumuslah dia ke dalam perbuatan zina yang terlarang. Maka dikatakan man hafidha hadhil arba'ah ahraza dinah.
Siapa orang yang mampu menjaga keempat perkara ini, menutup 4 pintu masuknya kemaksiatan ke arah zina, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Siapa yang memelihara 4 pintu keburukan, berarti dia telah memelihara agamanya. Apa keempat pintu keburukan? Pertama disebut al-lahadhat. Al-lahadhat itu lirikan, tatapan, pandangan ke arah lawan jenis. Yang kedua khatarat. Khatarat itu pikiran, menyangkut hayalan, menyangkut angan-angan, menyangkut bayangan. Dan yang ketiga al-lafadhat. Al-lafadhat ini ucapan, ngobrol, rayuan, godaan, dan yang sejenisnya. Dan yang keempat al-khutwat. Al-khutwat itu langkah menuju ke arah pertemuan. Maka hendaklah setiap hamba menjadikan pintu-pintu yang ketat menjaga dari keempat pintu tersebut. Maka siapa orang yang mampu menjaganya sehingga tidak termasuki oleh hal yang akan merusaknya, dia selamat. Tapi siapa orang yang membiarkan keempat pintu itu terbuka, lalu dimasuki oleh sesuatu yang merusaknya, lalu sang perusak itu dengan leluasa merusak bagian dalam dari jiwa kita, maka binasalah kita. Oleh karena itu, kebanyakan maksiat yang masuk dalam kehidupan seorang hamba itu masuknya melalui keempat pintu tersebut. Keempat pintu maksiat inilah yang kita akan bahas pada pertemuan sekarang ini. Pintu yang pertama adalah al-lahadhat. Lahadhat itu tadi lirikan, tatapan, pandangan. Dan inilah yang menjadi pemicu lahirnya syahwat. Maka memelihara pandangan berarti memelihara diri dari penyimpangan faraj. Memeliharanya sama dengan memelihara faraj. Tapi siapa orang yang mengumbar pandangannya secara bebas, berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Berkata Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dari Buraidah, berkata Rasul SAW, la tutbi'in nadratan nadrah fa innama lakal ula wa laysat lakal ukhra. Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. Pandangan pertama itu hak bagimu, tapi pandangan kedua bukan hakmu. Yang dimaksud pandangan pertama adalah hakmu, maksudnya pandangan pertama yang tiba-tiba tanpa sengaja. Kita umpamanya melihat ke depan, di depan ada lawan jenis tertatap, segera palingkan. Ya boleh diulang, kelihatannya kayak manis, lalu dilirik lagi. Yang diliriknya ini merupakan dosa. Adapun yang pertama terlihat lalu dipalingkan, tidak ada dosa, karena bukan hasil ikhtiar kita. Adapun yang kedua ya ikhtiar kita, sudah tahu ada yang bisa dipandang, ada yang sedap dipandang, ada yang enak dipandang, lalu dia ulangi pandangan pertama tadi dengan pandangan kedua. Pandangan kedua ini dosa. Pandangan pertama maka tidak ada dosa. Asal langsung dipalingkan. Jangan dijadikan kesempatan mumpung pandangan pertama ini hak kita, begitu langsung saja menatap bermenit-menit, maka tetap dosa.
Karena itu ikhtiar. Adapun yang pertama tidak disengaja maka enggak apa-apa. Di dalam Musnad Ahmad juga riwayat Imam At-Tabrani dan Ibnu Adi dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarah an mahasinil mar'ah an mahasini imra'atin lillah awrathallahu qalbahu halamatan ila yaumi yalqah. Pandangan adalah anak panah beracun di antara anak panah iblis. Siapa orang yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah akan wariskan ke dalam hatinya manisnya iman sampai dia berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dengan sedikit lafaz yang berbeda, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ma min muslim yanzuru ila imra'atin awwala nadratin thumma yaghuddu basarah illa ahdatsallahu lahu ibadatan yajidu halawataha. Tidak ada seorang pun muslim yang memandang seorang wanita pertama kali tanpa disengaja. Lalu dia langsung tundukkan pandangannya atau dia palingkan ke arah lain. Tidaklah seorang muslim berbuat demikian kecuali Allah akan berikan kepada dia hidayah untuk beribadah yang dia rasakan manisnya ibadah itu di dalam hatinya. Kita lihat ternyata salah satu di antara penyebab kenapa kita tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Tidak merasakan ketenangan jiwa ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, ketika berdoa. Salah satunya adalah karena pandangan yang terlalu diumbar, pandangan yang tidak terjaga, itu yang kemudian mengotori hati, meracuni hati, terbayang, terhayalkan, terfikirkan walaupun di dalam sholat. Makanya salah satu di antara hal yang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat, dalam berdoa, dalam berzikir, dalam baca Al-Quran, jaga mata. Sebagaimana hadis ini, tidak ada seorang pun muslim yang melihat kepada kecantikan seorang wanita pertama kali tanpa disengaja. Lalu langsung dia tundukkan pandangannya. Atau dia arahkan kepada arah lain, dia palingkan ke arah lain. Tidaklah seorang muslim berbuat demikian, kecuali Allah akan berikan hidayah, taufik untuk melakukan ibadah. Lalu dia akan merasakan manisnya ibadah tersebut di dalam hatinya. Karena itu adalah refleksi dari iman. Iman ini memiliki rasa manis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa orang yang memelihara, menjaga, memiliki 3 perkara dalam hatinya, dia akan merasakan manisnya iman. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, halawatul iman tashmulu al-khusyu'a fis shalah. Bahwa manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam sholat. Maka kunci bisa khusyuk dalam sholat, tundukkan pandangan. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan kepada mukminin mukminat untuk menundukkan pandangan seperti yang tertuang dalam surah An-Nur 30 dan 31. Ayat 30-nya untuk orang mukmin. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum.
Katakan olehmu kepada orang-orang mukmin, hendaklah orang mukmin laki-laki ini menundukkan pandangannya dan memelihara farajnya. Ayat 31-nya, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka pun menundukkan pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Kedua belah pihak ini diperintahkan dengan isi perintah yang sama. Laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan, wanita juga begitu. Karena daya tarik laki-laki terhadap wanita juga besar. Apalagi wanita itu lebih menomorsatukan perasaan daripada akal pikiran. Asal perasaannya tersentuh, sudah kelepek-kelepek dia. Dan kalau sudah kelepek-kelepek, dia susah untuk menahannya. Kita tahu sampai dalam Al-Quran dikisahkan seorang wanita memaksa laki-laki untuk berbuat dosa. Laki-lakinya tidak mau, kabur, dikejar sampai dibedol itu si baju bagian belakang sampai sobek. Kita tahu itu kisah siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wudhu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkan pandangan-pandangan kalian dan jaga, pelihara faraj-faraj kalian. Termasuk di jalan, orang-orang kan suka nongkrong ya. Kadang duduk, kadang cuma jongkok saja. Oleh Nabi SAW dilarang, disuruh menjauhi kebiasaan nongkrong di pinggir jalan. Karena ini membuka pintu fitnah. Orang yang lewat tidak selalu sejenis, kadang lawan jenis. Apa yang terjadi? Ya wegah, segan kalau lewat bertatapan, kemudian itu mengundang munculnya fitnah. Berkata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa ala turuqat." Jauhi oleh kalian duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, nongkrong-nongkrong. Tapi para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, majalisuna malana budda minha." Wahai Rasulullah, kami ini nggak bisa melepaskan diri dari kebiasaan untuk duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Apa kata Nabi alaihissalam? Fa in kuntum labudda fa'ilin fa'tu at-tariqa haqqahu. Kalau kalian mau tidak mau harus nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, maka berikan hak para pengguna jalan. Bertanya para sahabat, qalu wa ma haqquh? Apa hak para pengguna jalan itu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ghadhul basar wa kaful adha wa raddus salam. 3. Pertama, tundukkan pandangan. Jangan sampai orang yang lewat ditatap, apalagi dikomentari, apalagi diswiti, sweet you gitu ya. Apalagi disapa dengan sapaan yang menggoda. Dengan menyatakan, aduh para bidadari ini dari mana, mau kemana, singgah dulu, wah digoda. Jangan, tundukkan pandangan agar orang yang lewat itu tidak wegah, tidak merasa terganggu, tidak merasakan ketidaknyamanan ketika lewat. Tundukkan pandang, ini yang pertama. Kedua, wakaful adha, tahan tuh diri dari gangguan, baik lisan apalagi perbuatan. Dan yang ketiganya, waraddus salam. Jawab salamnya kalau yang lewat itu menyampaikan salam. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pandangan merupakan sumber utama terjadinya perzinahan yang menimpa manusia. Kenapa? Karena dari pandangan melahirkan fikiran.
melahirkan hayalan, melahirkan bayangan. Maka jangan sampai kita yang menjadi penyebab laki-laki atau wanita menjadi menghayal, menjadi membayangkan. Nah, ini sekarang zaman IT, zaman informasi teknologi, zaman ketika orang mencurahkan seluruh isi hati, isi pikiran di dalam media sosial. Awas akhwat, awas ikhwan. Apalagi yang cantik dan yang ganteng, hindarkan memajang foto apalagi video di dalam media sosial kita. Orang yang melihatnya, aduh ini cantik, dia nanti berdosa menghayal. Pertama, dengan melihatnya sudah melanggar ayat, walaupun hanya sebatas foto. Apalagi foto ini seringkali diedit ya, yang jelek juga bisa jadi bagus. Yang hitam kulitnya bisa terlihat putih. Yang pahit juga bisa kelihatan manis. Orang melihat itu sudah melanggar ayat, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ini pintu pertama sudah terbuka. Pintu keduanya langsung menghayal, langsung membayangkan. Jadi pandangan melahirkan bayangan, hayalan. Tsumma tuwalladul khatara fikrah. Hayalan itu melahirkan fikiran, dari fikiran tsumma tuwalladul fikrah syahwat. Melahirkan syahwat. Ketika melihat, aduh ini cantik, ini manis, lalu berhayal, lalu muncul syahwatnya. Dari syahwat lahir iradah atau keinginan. Dari keinginan yang semakin menguat, lalu lahirlah tekad. Tekad ini yang mendorong dia untuk melangkah. Melakukan apa yang diinginkannya, apa yang dihasilkan, apa yang dihayalkannya. Hasil dari melihat tadi, akhirnya terjerumuslah dia tanpa ada yang bisa mencegahnya. Padahal nih. Kalau kita mampu bersabar menahan diri dari semua itu lebih enteng, lebih ringan daripada bersabar menerima akibatnya setelah berbuat demikian. Sebagaimana peribahasa mengatakan as-sabru ala ghadil basar aisaru minas sabri ala almi ma ba'dah. Bersabar untuk menundukkan pandangan lebih mudah, lebih enteng daripada harus bersabar karena menerima akibat dari semuanya itu setelahnya. Umpamanya kalau orang ya mampu bersabar menahan pandangannya dari apa? Dari menatap lawan jenis, apalagi aurat. Ada kalanya orang memajang foto sambil menampakkan sebagian auratnya. Terlihat oleh lawan jenis ya, iya, oleh semua orang. Melahirkan hayalan, iya. Melahirkan syahwat, iya. Melahirkan keinginan, iya. Melahirkan tekad, iya. Sebagian tekadnya semakin menguat, lalu mendorong dia untuk melangkah. Akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, akibat dari perzinahan itu jauh lebih dahsyat. Dalam segala hal. Lebih berat akibatnya dibanding keharusan bersabar untuk menundukkan pandangan. Nanti setelah terjerumus ke dalam perzinahan, bahayanya besar. Pertama, dia ketagihan, ingin terus. Tidak akan pernah berhenti. Yang keduanya ya rusak mentalnya, rusak pikirannya, rusak perasaan, tentu saja iman rusak. Yang ketiganya azab kelak. Bahkan di dunia azab ini bisa turun, di akhirat apalagi kalau tidak bertobat. Maka kepedihan azab setelah melakukan perzinahan jauh lebih berat untuk dihadapi daripada
harus bersabar karena menundukkan pandangan. Apalagi orang yang menundukkan pandangan oleh Allah diganti. Jadi kenikmatan memandang wajah lawan jenis yang menarik, baik laki ataupun perempuan, ada kenikmatan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ya ada. Tapi kalau kita hindarkan gitu, Allah akan ganti kesenangan memandang dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, lebih membahagiakan. Yaitu apa? Halawatul iman. Manisnya iman. Dan manisnya iman, keindahan, kebahagiaan yang lahir dari manisnya iman gak akan bisa terungkapkan dengan kata-kata. Berdasarkan hal itulah maka di antara penyimpangan pandangan, di antara bahaya akibat mengumbar pandangan adalah melahirkan penyesalan, melahirkan ketagihan, melahirkan penderitaan. Sampai-sampai dikatakan fayaral abdu ma laysa qadiran alaihi wala sabiran anhu wa hadha min a'zamil a'dzab antara ma la sabara laka an wala an ba'dihi wala qudrata laka alaihi. Ketika memandang seorang hamba tidak memiliki kemampuan untuk meraih apa yang dipandangnya. Apa sih yang diinginkan dengan memandang? Yang diinginkan tentu saja bisa menikmati apa yang dipandangnya. Ternyata tidak, hanya sebatas melihat. Disentuh tidak boleh, berani menyentuh digampar. Berani menyentuh, si wanita yang disentuhnya teriak, di babak belur, dihajar massa, bisa ditangkap polisi, gitu kan? Dia tidak mampu meraihnya selain hanya sekadar memandang. Tapi dia tidak bisa tahan untuk tidak memandang. Akhirnya memandang. Apa yang terjadi? Ya, itu seperti orang yang kelaparan atau kehausan. Hanya melihat makanan, minuman yang segar, makanan yang lezat yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa meraihnya. Tidak bisa memakannya, tidak bisa meminumnya, ngiler dia. Dan itu siksaan. Nah itu sebesar-besar azab, yaitu engkau melihat sesuatu yang kamu tidak bisa sabar, baik dari keseluruhan atau kesebagian, tapi tidak mampu meraihnya. Oleh karena itulah maka apa yang dikemukakan oleh ayat, oleh hadis yang sahih tentang larangan memandang, tentang apalagi lebih daripada itu ditekankan, dijadikan aturan bagi kita. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Untuk menghindarkan kita dari bahaya. Untuk memberikan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada kenikmatan yang dilahirkan dari hanya memandang semata-mata. Berdasarkan hal itu, maka salah satu di antara pintu masuk seorang hamba terhadap kemaksiatan adalah pertama pandangan. Ini yang pertama. Yang keduanya min madakhilil ma'asi al-khatarat. Nah ini pintu masuk kedua terhadap kemaksiatan adalah al-khatarat. Khatarat itu pikiran, khayalan, bayangan, membayangkan sesuatu, menghayalkan sesuatu. Tentu saja sesuatu yang buruk secara syar'i. Pikiran, hayalan, bayangan ini lahir akibat dari melihat atau memandang. Termasuk di antara
pintu masuk maksiat yang berupa pikiran ini adalah perasaan yang lahir dari pikiran. Ada perasaan suka, cinta, ada juga rindu, kangen. Dan ini sangat-sangat menyiksa. Terus mengisi relung hati orang yang merasakannya. Di setiap kesempatan, di setiap waktu terbawa ke dalam sholat, terbawa ke dalam mimpi, terbayangkan, terhayalkan di tengah-tengah bekerja. Itu selalu begitu. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal khatarat fasya'nuha as'ab. Adapun fikiran atau hayalan, maka hal ini jauh lebih berat. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawahu wa man ghalabathu khataratuhu fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Dari pandangan atau dari hayalan atau pikiran ini lahir iradat, keinginan-keinginan, cita-cita, bahkan tekad. Makanya jaga nih pikiran. Salah satu cara menjaga pikiran, jaga mata, karena pikiran lahir dari salah satunya dari mata. Salah satunya, bukan satu-satunya. Bisa juga pikiran itu lahir dari apa yang didengar, bisa. Seperti mendengar musik dan lagu, itu masuk nggak ke pikiran? Ya iyalah masuk. Termasuk apa yang dilihat masuk ke pikiran. Dari pikiran melahirkan kehendak, keinginan, cita-cita dan tekad. Maka jaga itu pikiran. Caranya menjaga mata dan juga telinga yang menjadi pintu masuk menuju pikiran. Maka siapa orang yang menjaga pikirannya, berarti dia telah mampu mengendalikan tali kekang jiwanya, mampu menundukkan hawa nafsunya. Tapi siapa orang yang dikuasai oleh pikirannya, maka hawa nafsunya akan lebih mendominasinya. Maka jangan remehkan masalah pandangan dan pikiran. Meremehkannya menjerumuskan kita ke dalam kebinasan. Wa man istahana bil khatarat qadat suqahran ilal muhlikat. Siapa yang meremehkan, menganggap enteng terhadap pengendalian pikiran ini, maka dia akan, si pikiran ini akan menuntunnya, menguasainya menuju ke arah kebinasaan. Nah, pikiran ini selalu muncul dalam hati, sehingga menjadi angan-angan dan bayangan yang kosong, yang semu. Hayalan hanyalah fata morgana. Terlihat dari kejauhan seperti air oleh orang yang kehausan, itu di kejauhan ada genangan air. Ketika diburu ke sana sudah capek, sudah lelah, sudah ngos-ngosan, sudah menambah rasa haus, sampai dituju ternyata air yang dihayalkan tidak ada. Ya kecewalah, menginginkan sesuatu yang mampu memuaskan dahaganya sampai berupaya maksimal dengan cara berlari, ya capek, ya lelah, ya ngos-ngosan, ya menambah rasa haus. Sampai di sana tak ada air yang didambakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur 39, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallaha indahu fawaqahu hisabahu wallahu sari'ul hisab fawaffahu hisabahu. Kata Allah, seperti fata morgana di sebuah padang pasir. Orang-orang yang kehausan menganggap itu air, diburu, didatangi, kadang dengan berlari.
Apabila datang ke tempat itu nggak didapati sesuatu pun. Jadi hanya mengundang perasaan yang lebih besar, membuat dia lelah untuk meraih sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Karena hanya ada dalam hayalan. Hanya ada dalam bayangan. Oleh karena itulah orang yang paling hina cita-citanya, paling lemah keinginannya, adalah orang yang ridha dengan apa yang dihayalkan, yang dianggap sebagai sebuah kenyataan, padahal itu palsu. Lalu setelah dia menghayalkan sesuatu yang palsu, dia berupaya untuk meraih untuk dirinya. Maka demi Allah, hayalan, bayangan, pikiran merupakan modal orang-orang yang bangkrut. Merupakan perbuatan para pengangguran. Ini hanya konsumsi jiwa-jiwa yang kosong. Oleh karena itulah maka orang seperti itu orang yang pasti akan menderita. Di dunianya dia menderita, di akhirat dia lebih menderita. Dan yang paling berbahaya dari hayalan yang dibiasakan oleh orang, lahirlah perasaan lemah dan malas. Lahirlah sikap tafrid. Tafrid itu mengabaikan kewajiban, mengabaikan perbuatan baik yang bermanfaat. Lalu berakhir dengan penyesalan yang tiada hentinya. Dan inilah orang-orang yang bangkrut tadi. Orang yang taubahnya seperti orang yang disebutkan wahadza wadzalika la yujdi alaihi syai'a. Ini sama sekali tidak bermanfaat. Wa innama mathaluhu mathalul ja'i wadh-dham'an yusawwiru fi wahmihi surata ta'am wasyarab wa huwa la ya'kulu wa la yashrab. Perumpamaan orang seperti itu seperti orang yang kelaparan dan kehausan. Lalu dia membayangkan makanan dan minuman dalam angan-angannya. Hanya dibayangkan. Tapi tak bisa angan-angan itu dia makan. Tak bisa hayalannya itu dia minum. Yang ada nambah haus, nambah lapar, nambah menderita. Berdasarkan hal itulah maka menghayal merupakan perbuatan orang-orang yang akan merugi baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Nah, hayalan atau angan-angan atau pikiran, bayangan itu ada 4 macam. Ini yang pokoknya. Dari 4 jenis hayalan yang pokok ini nanti melahirkan beberapa cabang hayalan lain. Yang semuanya berbahaya, merugikan. Tapi pokoknya adalah 4. Apa saja yang 4 ini? Pertama adalah pikiran, hayalan untuk meraih apa yang bermanfaat bagi dia di dunia. Menghayalkan kekayaan, menghayalkan kekuasaan, menghayalkan pangkat dan jabatan, menghayalkan popularitas, menghayalkan para pendukung yang banyak dan seterusnya. Pokoknya sumber kesenangan dunia dia hayalkan. Kedua, menghayalkan untuk bisa menghindarkan diri dari semua hal yang madarat bagi dia di dunia. Menghayalkan agar bisa terhindar dari kemiskinan, dari penyakit, dari kehinaan, dari cemoohan orang, dan yang sejenisnya lah.
Ketiga, menghayalkan untuk bisa meraih apa yang bisa memberi maslahat bagi dia di akhirat. Menghayalkan naungan di padang mahsyar di bawah arsy Allah. Menghayalkan hisab yang mudah atau bahkan masuk surga tanpa hisab. Menghayalkan menerima buku catatan amal dari sebelah kanan dengan tangan kanan, menghayalkan bisa melewati syirat sekejap mata, menghayalkan di akhirat nanti bisa mengambil sebanyak mungkin pahala dari orang lain karena kezaliman orang lain kepada kita, menghayalkan masuk ke surga Firdaus yang paling tinggi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, menghayalkan mampu menghindarkan madarat bagi kehidupan akhiratnya. Semua isi dari hayalan itu semuanya bagus. Semua kita ingin meraih maslahat, manfaat di akhirat. Semua kita ingin menghindarkan hal yang madarat di akhirat. Di dunia juga begitu. Ingin maslahat di dunia, maslahat di akhirat. Kaya di dunia, bahagia di akhirat. Senang di dunia, happy juga di akhirat. Semua kita ingin terhindar dari keburukan di dunia sampai ke akhirat. Sayangnya itu hal yang bagus tadi sekedar khayalan. Yang tak bisa dia nikmati. Kenapa demikian? Ya, karena tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan untuk mewujudkannya. Bahkan yang dilakukan adalah kontraproduktif terhadap apa yang dicita-citakannya. Ingin ke surga, ikhtiar yang dilakukan, upaya yang dilaksanakan, dosa, dosa, dan dosa. Ingin ke surga, kewajiban diabaikan. Ingin terhindar dari api neraka, tapi larangan-larangan yang Allah haramkan sengaja dilanggar. Sama dengan mengangan-angankan dunia, ingin kaya raya, nggak mau kerja. Ingin kaya raya tapi bersikap boros. Tidak mampu memanage keuangan. Ingin berpangkat, ingin berkuasa, ingin berjabatan tapi tidak mau berkarir. Tidak mau berikhtiar, berusaha. Maka mana mungkin apa yang diinginkannya itu tercapai. Makanya disebut tamanni, disebut hanya hayalan, bukan harapan. Berbeda antara roja dengan tamanni. Kalau roja, harapan itu disertai ikhtiar, disertai dengan usaha, disertai dengan perjuangan. Tapi kalau tamanni atau hayalan hanya berkeinginan mengharapkan sesuatu tanpa perjuangan. Ibarat seseorang yang punya tanah, lalu dia garap, dia tanami padi, dia bajak dulu tuh sawahnya, terus ditanami, ditebar benihnya, ditanami, setelah ditanami sehingga tumbuh agak sedikit besar, dia pelihara dari gangguan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Istilah nyawah di Sunda ini ngarambet. Ngarambet itu ya mengambil rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi itu. Dipupuk, setelah besar sudah muncul padinya, dibuat bebegig sawah. Bebegig itu orang-orangan untuk ngusir burung-burung, karena burung pasti datang tuh untuk memakan padi-padi yang baru tumbuh.
Nah, setelah berupaya begitu, setelah berjuang, dia berharap 3 atau 4 bulan yang akan datang dia memanen. Itu harapan, ya betul itu harapan. Pasti enggak dia memperoleh panen? Belum pasti mah. Mungkin saja ada hama di luar kekuasaan dia, mungkin ada badai, banjir yang merusak tanah, sangat mungkin. Tapi setelah berusaha, harapan mah ada. Di atas 50% dia bisa meraih panen, itu harapan setelah berjuang. Tapi coba kalau orang umpamanya punya sawah 1 petak, dibiarkan. Tidak digarap, tidak dibajak, tidak ditanami. Dibiarkan begitu saja, lalu dia mengharapkan 4 bulan lagi dia panen. Apakah harapannya tercapai? Pasti tidak akan tercapai. Pasti itu. Maka itu bukan harapan tapi hayalan. Itu bukanlah harapan tapi angan-angan. Keinginan yang ingin dicapai tanpa disertai perjuangan. Itu namanya khatarat tadi. Itu namanya tamanni. Itu namanya hayalan. Itu namanya angan-angan. Pasti tidak akan menjadi kenyataan. Isi harapannya, isi angan-angannya baik, panen. Isi angan-angannya baik, ingin kaya, ingin punya jabatan, ingin punya pangkat, ingin punya kekuasaan, ingin punya popularitas, isinya bagus. Tapi ikhtiarnya tidak ada. Maka pasti tidak akan tercapai. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengantisipasi keempat jenis angan-angan yang disebutkan tadi? Ini yang paling penting bagi kita. Antisipasi, juklak, petunjuk pelaksanaan yang real dan nyata. Dan itu akan dibahas pada hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang mas sudah sampai di sini, waktu yang kita miliki untuk menjelaskan sudah cukup. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, syukuran Ustaz atas penyampaian kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya. Kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik para peserta alumni Naslatul Ummah atau Mumtaz, kami juga silakan yang akan bertanya bisa menghubungi kami dan juga yang lain-lainnya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Silakan. Halo. Siapa ya? Oh, enggak ada. Kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon, kami persilakan dicoba kembali yang tadi menelpon, bisa mengulangi di nomor telepon 02286862637 atau melalui ada masuk. Halo. Silakan Pak, Ibu. Atau kendala di studio apa? Ada penelpon masuk, silakan. Halo. Iya. Silakan Bapak, dari siapa nih? Dari Abu Safia di Parompong. Silakan Pak. Pak Ustadz, mau bertanya Pak Ustadz. Saya beberapa hari ini baca di media Pak Ustadz mengenai kaum liberal yang tidak kaum liberal yang setiap harinya merencanakan untuk membubarkan yang namanya disebut Salafi Wahabi. Saya jadi agak resah Pak Ustaz. Ini kiat-kiatnya supaya kita tetap istiqomah gimana sih Pak Ustaz dengan hal seperti ini Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Sekarang ada di media bermunculan wacana usulan kepada pemerintah membubarkan faham Wahabi. Mungkin yang dimaksud salah satunya adalah kita. Tapi isi tuduhannya itu semuanya fitnahan belaka yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keyakinan orang-orang yang mereka sebut Wahabi tersebut. Kita tidak menamakan diri Wahabi. Sama sekali mereka yang menyebut kita Wahabi. Dan itu beresiko ya. Awal-awal kemunculan ormas-ormas besar Islam zaman dahulu. Sebelum ada kita. Ada 4 ormas besar. Pertama ya Muhammadiyah, terus Nahdlatul Ulama, kemudian Persis, kemudian Al-Irsyad. Yang kemunculan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu dulu awal-awal disebut Wahabi oleh orang lain, ya. Hanya karena apa? Hanya karena berbeda prinsip dalam beberapa hal tertentu. Dalam masalah umpamanya minta-minta ke kuburan, dalam masalah upacara kematian setelah kematian, dalam masalah perayaan hari-hari besar Islam. Itu ormas-ormas besar yang dahulu sudah ada di tahun awal-awal abad ke-20, tahun 1920-an, itu sudah muncul dan lalu mereka disebut dengan sebutan Wahabi. Nah, sekarang Wahabi ini terfokus kepada kita. Kita tidak menyebut diri sebagai Wahabi. Pokoknya orang-orang asal tidak tahlilan, tidak muludan, tidak minta-minta ke kuburan disebut aja dengan sebutan Wahabi. Oleh karena itulah maka ini super riskan. Asal berbeda pendapat disebut Wahabi. Ini keliru. Padahal terus dituduhkan ini adalah bibit-bibit lahirnya terorisme, radikalisme, mengancam NKRI. Datanya apa? Terus mengkafirkan orang lain. Padahal kita adalah orang yang paling cinta NKRI. Kita mencoba apa sih? Kita melarang orang menghujat pemerintah secara terang-terangan. Kita tidak setuju dengan demo-demo yang mengguncang kekuasaan pemerintah. Kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemerintah. Kita menyatakan haram memberontak kepada pemerintah yang sah, sebejat apapun itu pemerintahan. Kita tidak boleh membunuh orang hanya karena dia berdosa besar, ya. Bahkan kita juga tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mencap sesat orang secara ta'yin. Kita hanya menjelaskan tentang amal perbuatan yang ini ada sunnahnya, yang itu tidak. Tanpa menyebut nama orang, nama kelompok, nama partai, nama organisasi. Enggak, itu anti bagi kita. Enggak pernah. Coba tunjukkan siapa yang kita kafirkan. Apakah orang yang seperti kita haram berdemo, haram menjelek-jelekan pemerintah, haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, haram untuk memberontak. Tidak boleh sembarangan, walaupun orang itu melakukan perbuatan syirik ataupun kufur, tidak kita langsung vonis dia kafir, tidak dia musyrik, tidak, orangnya tidak. Mungkin orang itu melakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, mungkin ada mawani, ada hal-hal yang menghalangi dia untuk divonis kafir atau musyrik. Walaupun nyatanya tak berbuat kekufuran atau berbuat syirik, enggak langsung kita vonis kafir, enggak. Lalu siapa yang dikafirkan? Enggak ada. Kalau kita katakan berdoa kepada selain Allah itu syirik, itu yang kita soroti perbuatannya. Lalu ada orang yang berdoa kepada selain Allah, apakah langsung kita cap musyrik? Tidak. Tapi kita lihat dulu minimal ada 4 kriteria untuk mengvonis kafir atau musyrik atau ahli bidah. Walaupun dia nyatanya tak melakukan kebidahan, kekufuran atau syirik, kita nggak langsung vonis. Orangnya ya.
Kalau perbuatan itu perbuatan syirik, itu perbuatan kufur, itu perbuatan bidah. Hanya itu, dan itu harus dijelaskan agar umat tidak salah di dalam melakukan ibadah. Nah itu, jadi tuduhan kita gampang mengkafir-kafirkan orang. Mana buktinya? Sebutkan mana sih siapa orang yang kita kafirkan? Ya ada. Kalau perbuatannya bahwa ini perbuatan kufur, ini perbuatan syirik, perbuatan, bukan vonis ke orangnya loh. Jadi radikalnya kita di mana? Ya, kalau bibit-bibit teroris kita di mana, kita mah jangan ngebom orang atau ya. Hanya karena umpamanya kita masang pembuangan air talang. Kita masang talang di rumah kita mengarah ke tanah orang aja kita haramkan, kita tidak bolehkan. Masa ngebom? Kalau ada yang ngebom kemudian dihubungkan ke kita, itu fitnah besar. Pasti itu bukan Wahabi. Kemudian di dalam berfikih kita memang tegas umpamanya pendapat kita ini, tapi pendapat yang kita tidak ambil kita toleran. Sudah pernah saya bilang kalau umpamanya kita melakukan sholat subuh kita tidak kunut. Tapi kalau umpamanya ada imam yang kunut kita berada di belakang kita ikut kunut. Toleran nggak? Toleran. Dan itu bukan demi toleransi. Tapi karena tuntunan dalil. Tapi tuntunan dalil ini menuntun kita untuk menunjukkan toleransi. Jadi walaupun kita berbeda madhab, berbeda fikih, berbeda pendapat tentang masalah tata cara sholat pas berjamaah, maka kita tergantung imam. Ikut. Sampai ketika kita sami Allahu liman hamidah berpendapat begini tapi imamnya ke bawah, kita ikut ke bawah. Ketika sujud kita berpendapat kedua tangan dulu tapi imamnya kedua lutut dulu, kita ikut kedua lutut dulu. Tuntutan dalil menuntun kita kepada perbuatan toleransi, kebersamaan. Tapi kalau pihak lain yang menuduh kita Wahabi bilang, kalau nanti ada orang Wahabi jadi imam, kita misah saja. Tuh kan itu tidak itu intoleransi itu. Mereka menganggap Wahabi itu sesat, menyesatkan. Nah itu tuh. Menuduh orang dengan satu telunjuk tapi 3 jari lainnya menunjuk ke dirinya sendiri. Mereka yang intoleran, mereka yang radikal. Ada pernah nggak komunitas orang yang mereka sebut Wahabi itu membubarkan pengajian? Nggak ada. Tapi dibubarkan sering. Ada nggak umpamanya orang lain mau mengisi di sebuah masjid kita tidak setuju, lalu kita protes umpamanya ke masjid itu, akhirnya nggak jadi? Nggak ada. Tapi kalau kita mau mengisi di sebuah masjid, di sebuah instansi perkantoran, banyak yang protes, padahal dakwahnya bukan untuk mereka. Itu intoleran, itu lebih radikal daripada kita. Kenapa kita yang dituduh? Di mana radikalnya kita? Di mana takfirinya kita? Siapa yang kita kafirkan? Itu fitnah. Wallahi itu fitnah. Mereka lebih intoleran, kita toleran. Adapun secara wacana ilmiah, ya harus ini yang benar, ini yang salah. Ini yang diikhtilafkan. Menurut kita ini yang benar, tapi yang pendapat yang tidak kita ambil, kita toleran, kita hargai. Kalau sholat bersama-sama, berbeda madhab, berbeda fikih, kita sama, kita jadi makmum, ikut gerakan-gerakan imam. Toleran benar, karena tuntunan dalil. Tuntutan dalil menuntun kita untuk bertoleran dalam hal itu. Berdasarkan hal itulah maka tuduhan bahwa orang-orang yang mereka katakan Wahabi, mungkin maksudnya kita, adalah intoleran, itu sebenarnya menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Tuntutan agar kita dibubarkan itu menunjukkan sikap intoleransi, tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Membantah secara ilmiah tidak mampu karena kelemahan ilmu mereka. Akhirnya mereka menggunakan powernya ya melalui kekuasaan, powernya ya melalui pengerahan massa. Karena itu yang mereka bisa lakukan hanya mencela, hanya menggoblok-gobloki, membodoh-bodohi gitu ya, secara lisan, tidak ilmiah,
Yang mereka lakukan mengerahkan massa, yang mereka lakukan hanyalah mengusulkan kepada penguasa. Sama sekali nggak ilmiah. Itu menunjukkan kelemahan keilmuan mereka. Tidak bisa membantah secara ilmiah. Kalau kita wacana ilmiah. Tapi di dalam lapangan ketika sholat bareng toleran. Ketika di tengah masyarakat ada yang merayakan perayaan-perayaan yang menurut kita tidak sesuai sunnah, apa kita protes? Apa kita bubarkan, mengarahkan massa? Enggak, kita sabar, kita diam, kita tidak mengganggu. Sudah, toleran kita, dan toleransi itu di sana, tidak mengganggu apa yang dirayakan, dilaksanakan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Itu toleransi. Kalau mereka kan dibubarkan pengajian. Kalau mereka kan diprotes, wah jangan isi sama ini sama itu. Mereka lah yang intoleran. Mereka lah yang radikal. Mereka lah yang takfiri, menganggap kita kafir kan. Menganggap kita ini lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Bahkan ada yang mengatakan lebih berbahaya daripada iblis dan Dajjal. Itu ucapan takfiri, iya. Kalau kita tidak pernah mengatakan demikian. Yang kita bahasanya lah perbuatan ini adalah disunnahkan. Perbuatan ini tidak ada sunnahnya. Kalau ada perbuatan yang diikhtilafkan oleh para ulama, dibahas secara ilmiah, inilah yang lebih kuat, tapi toleran kepada yang tidak kita ambil. Itu harusnya. Ya, inilah hakikat dari apa yang mereka tuduh dengan tuduhan Wahabi. Negara paling aman dengan pemahaman Wahabi karena tidak pernah memberontak, tidak ikut berpolitik, tidak menghujat, tidak mendoakan keburukan. Sebejat apapun pemerintah kita doakan kebaikan. Sebejat apapun pemerintah kita tentang pemberontakan. Sebejat apapun pemerintah kita tidak mendemo secara terang-terangan kepada mereka. Ya, itu yang kita lakukan. Lalu di mana radikalnya? Di mana ancamannya terhadap NKRI? Di mana bahwa paham Salafi Wahabi nggak cocok di Indonesia karena mereka salah paham tentang sikap dan pemahaman Wahabi dalam benak mereka, ya. Demikian. Dan apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmun nurihi. Mereka bermaksud hendak memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah akan semakin menyempurnakan cahaya. Jangan khawatir. Kita ini menyebarkan agama Allah yang benar. Allah yang akan membackup-nya, bukan sesama makhluk. Sehebat apapun konspirasi makhluk untuk menumpas kebenaran, Allah Azza wa Jalla akan menolong siapapun yang menolong agama. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Jadi tenang, kita punya Allah dan Allah akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang menolong agama Allah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kembali bagi antum yang akan bertanya secara langsung melalui telepon. Kami silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah pintu-pintu maksiat. Mereka yang buat maksiat itu apa sudah dikehendaki oleh Allah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, apakah kalau orang bermaksiat sudah dikehendaki oleh Allah dia bermaksiat? Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung apa? Bukan tergantung pesanan, bukan tergantung bayaran, nggak ada bayaran di sini. Tapi kita rinci, yang dimaksud kehendak Allah itu kehendak Allah yang mana? Ada dua kehendak Allah, masyiatullah atau iradatullah. Pertama, yang disebut iradah syariah. Iradah syariah itu iradah atau kehendak Allah yang berupa syariat.
Allah tidak menghendaki hambanya bermaksiat dengan kehendak syariah. Syariat Allah melarang orang-orang bermaksiat. Maka kemaksiatan adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Allah secara syar'i. Itu yang pertama, ya. Kedua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah yang Allah terapkan di alam. Termasuk takdir. Takdir itu adalah iradah kauniyah. Termasuk apa yang terjadi di alam jagat raya ini, baik yang baik ataupun yang buruk, itu terjadi karena kehendak Allah. Termasuk orang berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan berbuat syirik dan kufur, kalau itu terjadi berarti itu kehendak Allah. Tapi kehendak kauniyah. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau maksiat terjadi, syirik, kufur, bid'ah terjadi, itu kehendak Allah, ya kehendak Allah. Kehendak kauniyah yang berupa ketetapan Allah yang akan terjadi di alam ini. Jadi mustahil di dunia ini terjadi sesuatu di luar kehendak Allah, mustahil, tidak ada. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, kenapa Allah menghendaki orang berbuat dosa dan berbuat maksiat? Ini banyak faedahnya. Ya, pertama adanya dosa, kemaksiatan, syirik, kufur itu ujian bagi keimanan manusia. Tergiur enggak? Karena setiap maksiat rata-rata menyenangkan tuh. Makanya daya tariknya tinggi. Walaupun lelah, walaupun harus bayar, walaupun beresiko. Coba, apa sih jenis maksiat yang tidak beresiko dan tidak bayar? Mahal lagi. Mabuk, bayarnya mahal. Beresiko, merusak. Ya. Judi, mahal, harus ada uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa judi. Dan resikonya besar, bangkrut. Ya. Zina, mahal itu zina itu. Katanya puluhan juta. Ya. Demikian juga yang lain-lain. Ya, kenapa orang suka? Walaupun resikonya besar, modalnya besar. Karena ada kesenangan di sana. Nah, ujian. Pertama itu. Kedua, hukuman. Maksiat itu hukuman dari Allah. Karena kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya. Siapa orang yang bermaksiat, Allah cabut hidayah dari dirinya. Dan Allah campakkan ke dalam hatinya keinginan untuk berbuat maksiat berikutnya. Maksiat ini memberi efek domino lah. Jadi kalau umpamanya seseorang bermaksiat itu akan merembet melakukan maksiat-maksiat jenis lainnya berikutnya. Ayat hadis banyak yang menyatakan demikian. Nah, salah satunya Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada perbuatan fujur. Karena dusta dia terjerumus ke dalam fujur. Apa itu fujur? Pertama, dia terjerumus ke dalam dosa lain selain dusta. Karena dusta dia berani melakukan dosa lainnya. Yang kedua, fujur itu khuruj anitah, keluar, berhenti dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat, setelah berdusta dia berhenti dari ketaatan. Sebelum berdusta dia nggak berani melakukan dosa ini. Setelah berdusta dia jadi nekat berani. Karena apa? Karena memang dicabut hidayah oleh Allah dari dirinya dan dicampakkan keinginan untuk berbuat buruk. Sebagai apa? Hukuman atas perbuatan dosa yang sebelumnya dia lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Demikianlah perbuatan dosa dan maksiat. Menjadi kehendak Allah, ya kehendak Allah. Tapi kehendak yang kauniyah, bukan kehendak yang syar'iyah. Adapun secara syariah Allah tidak menghendaki kekufuran, tidak meridhoinya. Allah itu la yardha li ibadihil kufur, tidak meridhoi kekufuran bagi hamba-hambanya. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan terlebih dahulu kepada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat.
dari Ibu Rita di Saguling. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi orang itu sudah suka berbuat musyrik, apakah boleh untuk didoakan ampunan? Ustaz, berterima kasih. Iya, barakallahu fiik. Dia orang Islam tapi suka berbuat syirik. Sayang ya, tidak dirinci perbuatan syiriknya apa. Sebab syirik ini ada dua, syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik kecil, orangnya tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat. Contoh syirik kecil diantaranya yang banyak dianggap musyrik besar, contohnya meramal, kedukun gitu, itu syirik. Tapi syirik kecil. Bagaimana kalau praktek perdukunan atau sihir? Dukunnya atau tukang sihirnya apakah musyrik atau tidak? Ini pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan, arini sihrak, perlihatkan sihirmu kepadaku. Kalau dalam praktek sihirnya itu ada perkara-perkara yang membuat dia kufur atau syirik, maka dia musyrik. Seperti umpama meminta-minta ke setan dari kalangan bangsa jin. Atau umpama mensyaratkan perdukunan atau sihirnya itu dengan cara umpama menghinakan mushaf Al-Quran harus dimasukkan ke dalam WC umpama, ya itu kufur. Atau umpamanya boleh menyembelih dulu untuk umpamanya selain Allah. Menyembelih ibadah yang hanya boleh kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Menyembelih itu ibadah yang hanya boleh kepada Allah. Kalau umpamanya menyembelih disyaratkan menyembelih untuk orang yang sudah mati terlebih dahulu, yaitu syirik. Orangnya musyrik. Tapi kalau umpama praktek perdukunan atau sihirnya itu tidak mengandung unsur-unsur yang syirik, yang kufur, hanya trik. Sama dengan pesulap. Hanya pesulap mengaku ini teh sulap, gitu ya, bukan ilmu gaib. Kalau dukun mah karena ingin dianggap sakti, trik juga dianggap karomah, dianggap ilmu gaib. Padahal nipu, ya, dan sudah banyak dibuktikan tuh. Oleh karena itulah maka hanya tipuan, maka dukun yang seperti tidak musyrik, tapi ahli maksiat, membohongi umat, ya, menipu manusia dan seterusnya. Nah, tapi sering dianggap musyrik besar. Jadi meramal, kedukun itu syirik, tapi syirik kecil. Termasuk umpamanya menggantungkan jimat-jimat. Syirik ya, syirik kecil. Termasuk riya, ujub, takabur. Ya. Kalau syiriknya seperti ini, maka dia muslim yang berdosa besar. Kalau mati dalam keadaan demikian, sholatkan, doakan. Karena orang-orang yang berdosa besar lebih layak untuk didoakan daripada orang-orang soleh. Orang soleh didoakan atau tidak didoakan, dia selamat dari neraka. Dia masuk surga. Tapi orang durhaka, kalau nggak didoakan, wah bahaya, dia kasihan. Termasuk syafaat Nabi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatnya. Beliau bersabda, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Orang yang ahli maksiat lebih membutuhkan syafaat, lebih membutuhkan doa daripada orang yang soleh. Bukan berarti terlarang mendoakan orang soleh, bagus-bagus saja, jangan orang soleh. Nabi kita Muhammad SAW juga kita doakan kok. Bersolawat, solawat itu doa. Setelah azan kita mendoakan Nabi SAW. Tanpa didoakan juga kan beliau, iya betul, tanpa didoakan beliau tetap manusia termulia, manusia tertinggi derajatnya di dunia sampai di akhirat. Tapi kenapa kita mendoakannya? Pertama diperintahkan oleh syariat. Yang kedua ada feedback dari doa itu untuk kita. Yang ketiga itulah wujud nyata kecintaan kita kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Jadi menolong, membantu itu bukan karena yang ditolong butuh pertolongan, butuh bantuan. Nah, kita wajib menolong agama Allah. Allah nggak butuh ditolong, iya.
Tapi ini loyalitas kita, kecintaan kita wujud dari kecintaan kita kepada agama Allah. Sama dengan negara, negara kuat, punya TNI, punya Polri gitu, ada persenjataan gitu. Apa kita biar aja negara digini digitu, kuat ini nggak perlu kita bela. Apa begitu? Enggak. Kita bela negara karena kecintaan kita hidup di negara ini. Jadi kalau ada orang menyatakan Allah itu nggak perlu dibela, Islam nggak perlu dibela, tanpa dibela oleh kita udah kuat, itu orang itu tidak memiliki ya rasa cinta kepada agama ini, tidak memiliki rasa kepedulian terhadap Allah SWT. Ya. Nah jadi demikian. Oleh karena itulah maka orang yang membela agama Allah bukan beranggapan Allah itu lemah sehingga perlu dibela, sama sekali tidak. Pertanyaan nanti apa barusan? Yang tadi? Ya barusan. Sebentar. Tentang apa berbuat musyrik, apakah boleh kita untuk mendoakan? Kalau orang berbuat musyrik kemudian mati, apakah didoakan? Tadi kalau musyriknya musyrik kecil ya. Kedua sekarang anggap musyrik besar. Umpamanya dia minta-minta ke kuburan kepada orang yang dikuburkan di sana, wahai Mbah, tolong lancarkan rezeki saya. Wahai umpamanya Mbah yang menghuni di sini, tolong umpamanya sembuhkan penyakit saya. Itu musyrik ya, musyrik. Itu perbuatan syirik ya, perbuatan syirik. Nah sekarang ini yang kita tegaskan tadi. Perbuatannya syirik. Apakah orangnya langsung musyrik? Kita stop dulu sampai di sana. Kita menyatakan siapa yang menyembah kepada selain Allah, orang itu musyrik. Ini namanya am, bukan ta'yin. Ya, ini vonis secara umum. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, orang itu musyrik. Nah sekarang ada perorangan menyembah kepada selain Allah, penyembahannya dalam bentuk berdoa kepada selain Allah. Apakah orang itu musyrik? Ini namanya ya takfir muayyan. Takfir tertentu kepada pribadi tertentu, pelaku perbuatan syirik. Ini ada kaidah tersendiri. Perbuatannya syirik ya. Apa orang yang langsung musyrik? Enggak. Lihat. Pertama, apa dia tahu enggak, berilmu enggak bahwa itu musyrik? Kalau dia menyatakan ya saya tahu ini musyrik, tapi ya saya lakukan karena ini memberikan keuntungan gitu ya. Dia meyakini bahwa si mbah yang dikuburkan di sini betul bisa menyembuhkan, betul bisa memberikan rezeki, ya, itu musyrik dia. Tapi kalau umpamanya, saya nggak tahu ini ibadah kok umpamanya. Tidak tahu, setelah diberitahu kemudian dia berhenti, maka orang itu tidak musyrik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah para sahabat pernah meminta kepada Nabi SAW dengan permintaan yang mengandung unsur syirik. Ketika para sahabat melihat di Hunain, ada orang-orang yang memiliki tempat khusus menggantungkan senjata-senjata. Senjata yang digantungkan di sini menjadi berkhasiat gitu, menjadi sakti kayak gitulah. Namanya Dzatu Anwat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dzatu Anwat. Tuh mereka juga punya Dzatu Anwat. Apa kata Nabi SAW? Kalian meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sembahan sebagaimana mereka juga punya patung sembahan. Minta Dzatu Anwat sama dengan meminta sesembahan. Ini syirik. Para sahabat sudah memintai, tapi karena nggak tahu, hanya diberitahu jangan gitu, ini syirik loh gitu. Udah. Nabi tidak menyatakan kalian sudah musyrik, murtad, keluar dari Islam, hayya syahadat lagi. Enggak. Sudah diberitahu sudah. Hanya tobat saja dari permintaannya sudah. Jadi tidak semua pelaku syirik orang yang otomatis musyrik. Kalau dia melakukan itu karena ketidaktahuan, dimaafkan. Nah, kalau orang yang seperti ini kemudian
tidak tahu, dan ketika diberitahu itu menerima, ya, terus berhenti, maka tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dimusyrikkan. Kalau orang itu belum tahu kemudian mati dalam kondisi belum tahu dan meyakini itu ibadah kepada Allah karena kebodohannya, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Di mana letak dosa besarnya? Dia tidak mempelajari ilmu yang wajib dia ketahui tentang hak Allah, tentang tauhid. Maka silakan sholatkan ketika dia mati, silakan doakan ampunan ketika dia mati karena kebodohan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.